Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah usul tafsir wa qawaiduhu. Baik, di pertemuan ketiga ini langsung saja kita akan mengulas dua corak penafsiran yang dilihat dari segi sumber penafsiran. Atau di sini ada tafsir bil maksur dan tafsir bil ro'i. Ada yang menambahkan dengan tafsir bil isyari, tapi kita akan membahas dua ini dulu. Tafsir bil maksur. Al maksur itu berasal dari perkataan asaro atau kesan atau hasil atau sisa atau jejak gitu ya, asar itu. Nah, sedangkan tafsir bil maksur itu didefinisikan sebagai suatu penafsiran yang menjelaskan maksud ayat Al-Quran dengan keterangan lain, baik dari ayat Al-Quran itu sendiri, dari hadis, sahabat, maupun ada yang menambahi dengan tabi'in. Tapi untuk qaul tabi'in dan sahabat ada yang memasukkannya kepada tafsir bil ro'i. Kenapa? Kita bahas dulu tafsir bil maksur. Tafsir bil maksur itu adalah menafsirkan ayat dengan mengutip ayat lain, karena Al-Quran itu kan yufassiru ba'duhu ba'dun ya. Jadi ada ayat Al-Quran yang menafsirkan ayat lain di surat yang lain gitu. Misalnya dari surat Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, an'amta 'alaihim ini kan dipertanyakan jalan yang diberikan nikmat kepada alaihim, kepada mereka. Nah, alaihim itu siapa gitu ya. Itu perlu ditafsirkan lagi. Alaihim itu kembalinya ke siapa? Itu ditafsirkan di surat lain bahwa alaihim itu adalah minan nabiyyin wasyuhada wasyolihin, itu ya, itu ada di tafsir An-Nisa kalau tidak ada di ayat An-Nisa kalau tidak salah. Jadi di surat Al-Fatihah itu ditafsirkan di surat yang lain, itu adalah contoh dari ayat Al-Quran itu yufasiru ba'duhu ba'dun. Jadi di sini di surat yang satu mungkin belum diketahui maknanya, tapi ditemukan di ayat yang lain. Nah, jadi itu penafsiran yang dari Al-Quran, atau misal mengambil penafsiran dari hadis. Kemarin sudah saya contohkan sedikit ya, ada yang tentang apa itu ayat yang mencampur adukkan iman dan zulm. Nah, itu adulmu itu apa gitu kan, lawan kata iman itu kan kufur ya. Ini kok mencampurkan antara iman dan zulm. Kemudian bertanya sahabat, kemudian Rasul menjawab bahwa apa itu di hadis itu bahwa zulm di sini adalah syirik. Nah, itu berdasarkan juga innasyirka la dzulmun adzim. Nah, jadi zulm ini dijelaskan Nabi bahwa maksudnya adulmu di situ adalah syirik. Atau misalnya kita lihat dari tata cara sholat gitu ya. Kalau di Al-Quran itu hanya menjelaskan perintah untuk sholat. Kemudian tata caranya bagaimana itu ditafsirkan lagi, dijelaskan lagi oleh Nabi Muhammad dengan hadis fi'liyahnya Nabi. Sholat itu kayak gini dan lain sebagainya. Nah, untuk yang ulama sepakat bahwa tafsir bil ma'sur ini ya ini dari Al-Quran dan dari hadis Nabi, karena kembali kepada pedoman pertama bahwa yang menafsirkan Al-Quran mufassir awal itu ya Nabi, karena Nabi yang diberikan perintah untuk menafsirkan Al-Quran gitu ya. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi beserta penjelasannya. Jadi ketika menafsirkan Al-Quran dengan hadis itu semuanya sepakat bahwa itu masuk ke tafsir bil maksur gitu. Jadi menafsirkan dengan apa-apa yang sudah ada gitu ya, sudah ada. Jadi tanpa sudah ada dalam hadis, sudah ada dalam Al-Quran gitu. Nah, ada yang menambahi dengan qaul sahabat. Nah, karena sahabat itu yang membersamai Nabi itu tadi ya, membersamai Nabi dari asbabun nuzul yang mungkin mereka juga tahu. Kemudian ketika Nabi diturunkan, diberikan anugerah Al-Quran itu kemudian disampaikan, ada kewajiban untuk menyampaikan itu ya disampaikannya ke sahabat. Jadi artinya memang yang diturunkan dari Allah
melalui malaikat itu nabi. Tapi kemudian di waktu yang setelahnya jeda sedikit itu langsung disebarkan kepada sahabat gitu ya. Jadi jedanya hanya sebentar antara Al-Quran itu sendiri turun kemudian disampaikan kepada sahabat gitu. Kalau coro kasarane ya berbeda berapa menit gitu ya, karena Nabi itu ketika mendapatkan ayat kan juga tidak disimpan sendiri gitu ya. Jadi untuk disebarkan ke sahabat. Nah, untuk pendapat tabiin yang memasukkan kepada tafsir bil maksur itu ya karena tabiin ini yang membersamai sahabat. Nah, sahabat-sahabat yang dibersamai oleh tabiin itu adalah orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi. Nah, jadi secara jarak itu masih terhitung dekat gitu ya. Jadi sumber-sumbernya masih jelas dari sahabat yang juga melihat langsung dari Nabi. Tapi ada juga yang memasukkan ke tafsir birro'i karena ketika mengambil kaul tabi'in itu berarti sedang melakukan ijtihad atau kaul-kaul yang dari tabi'in itu adalah ijtihadnya tabi'in gitu ya. Nah, itu masuk ke tafsir birro'i. Ar-ro'i itu adalah ar-ro'i atau pendapat atau menafsirkan Al-Quran dan bersumber kepada ijtihad, akal pikiran setelah menguasai semua alat penafsiran. Jadi sebenarnya kalau kita melihat lebih jeli lagi bahwa di tafsir bil maksur pun pintu ijtihad itu tidak lantas ditutup gitu. Jadi ketika misalnya tadi menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran itu butuh kemampuan si penafsir untuk mencari ayat yang memang tepat untuk penafsiran ini gitu. Jadi memilih ayat tadi misalnya memilih menerjemahkan syirat atau jalan yang diberkahi Allah kepada mereka itu dengan nabiyin syuhada itu kan juga butuh pengetahuan dari si penafsir bahwa ayat ini loh menjelaskan ayat ini. Nah, memilih ayat-ayat penjelasnya itu kan juga butuh ijtihad kan, butuh ijtihad, butuh si penafsir mengetahui secara keseluruhan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi tidak serta-merta memang dari sananya bahwa ayat ini tuh dijelaskan di ayat ini tidak ada. Jadi itu juga effortnya dari si penafsir atau mungkin kalau memang sudah ada dalam hadis effortnya dari para sahabat dan para nabi untuk memilihkan ayat yang cocok menjelaskan ayat yang kita tanyakan. Nah, itu kan juga ijtihad. Begitu juga dengan tafsir ar-ra'yu bir-ra'yi. Bir-ra'yi itu mengedepankan ijtihad, tapi diantaranya ijtihadnya itu adalah dengan mencari ada kaul-kaul yang juga berbicara tentang ayat ini gitu. Jadi sebenarnya antara tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'yi itu hanya sebatas kuantitas ya. Mungkin kalau bil maksur itu kuantitas jumlah penafsirannya memang dari Al-Qur'an, dari hadis gitu ya. Jadi effort ijtihad mufassirnya itu bukan pendapat beliau tapi bagaimana si penafsir itu mencari ayat-ayat yang cocok untuk ditempelkan sebagai penjelasan dari makna ini. Sedangkan birro'yi itu lebih ke pendapat-pendapatnya si penguasir yang dibarengi dengan misalnya dari segi balaghahnya, ditempeli asbabun nuzulnya, kemudian bahwa ini jelaskan bahwa ayat ini adalah nasikh, ayat ini mansukh dan lain sebagainya. Sedangkan tafsir bil maksur itu ya opo anane yang ada di hadis, yang ada di Al-Quran itu yufasiru ba'du ba'dun, kemudian kaul-kaul sahabat itu ditempelkan. Kadang-kadang tanpa melalui asbabun nuzulnya apa, tanpa menyertakan asbabun nuzul, tapi banyak juga yang menyertakan asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzul itu kan didapat juga dari riwayat gitu ya. Dari riwayat-riwayat, dari entah riwayat Nabi, entah yang diceritakan oleh sahabat dan lain sebagainya. Nah, di sini perbedaannya sebenarnya ya tidak terlalu besar gitu ya. Cuma nanti kita akan lihat bentuk dari kitab-kitab yang dia itu termasuk tafsir bil maksur dan ini termasuk tafsir bil ra'yi. Lanjut. Oke. Sejarah perkembangannya untuk tafsir bil maksur itu sama dengan sejarah penafsiran ya, pada ada
Fase pertama itu pentafsir Al-Quran yang pertama itu Nabi Muhammad, sudah kita jelaskan kemarin. Dan pada fase ini itu tafsir belum ditulis. Jadi Nabi itu menjelaskan apa yang butuh dijelaskan atau menjelaskan setelah ditanya oleh para sahabat, atau yang memang ketika menurunkan ayat langsung dijelaskan sama Nabi gitu ya. Jadi fase ini juga belum ditulis. Jadi dari talaki satu ke yang lain, di jamaah majelis ilmu satu ke majelis yang lain dan lain sebagainya. Jadi persebarannya masih oral, masih lisan. Kemudian pada fase kedua yang kemarin juga kita jelaskan bermula pada dengan penulisan hadis secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi di sini tafsir kita itu bergabung dengan penulisan hadis-hadis dan dihukum dalam satu bab. Jadi melakukan penafsiran terhadap ayat itu mencari hadis-hadis tafsir atau hadis-hadis yang sudah beliau katakan atau yang sudah Nabi katakan ketika menafsirkan ayat ini. Hadis-hadisnya itu dicari gitu ya. Jadi ini fase mengumpulkan masih ketika ini memang penulisan hadis secara keseluruhan. Nah, jadi hadis-hadis ini belum dipisah antara yang hadis yang bukan hadis untuk tafsir dan hadis yang untuk tafsir itu masih kemudian baru beranjak ke dipilah ini loh yang hadis-hadis tafsir itu dikumpulkan sendiri baru pada fase ketiga itu kitab-kitab tafsir mulai bermunculan ya itu tadi mencari hadis-hadis yang tepat untuk menafsirkan sebuah ayat gitu menafsirkan sebuah ayat itu dicari hadis-hadis yang awalnya tadi masih tersebar akhirnya dikumpulkan terus ditemplate istilah gitu ya. Kita bayangannya kayak mengurutkan puzzle itu ya, puzzle-nya masih tersebar nih. Hadis penafsiran surat Al-Fatihah masih ada di pojok sana, penafsiran surat Al-Baqarah masih di pojok sini. Akhirnya ditempelkan ini loh hadis yang tentang surat Al-Fatihah ayat berapa, Al-Baqarah ayat berapanya itu ditempel-tempel kayak gitu ya. Itu namanya tafsir bil ma'sur, itu mencari yang sudah ada sumbernya gitu. Jadi ijtihadnya ada pada mencocokkan. Nah, ketika kita bermain puzzle itu kan puzzle-nya sudah ada, ijtihad kita adalah menempelkan ternyata puzzle ini cocok dengan sampingnya. Begitu juga dengan penafsiran. Jadi tafsir bil ma'sur itu tidak meniadakan ijtihad secara keseluruhan, tapi ada ijtihadnya di situ. Untuk menempelkan puzzle yang bersebaran itu kan butuh ijtihad, butuh pengetahuan kita akan keseluruhan puzzle ini tuh kayak gimana. Kalau dalam Al-Quran juga gitu, butuh kemampuan untuk melihat keseluruhan Al-Quran itu kayak gimana untuk mencari bahwa ayat ini tuh ternyata cocok dengan ayat ini, hadis ini ternyata cocok dengan hadis ini. Nah itu butuh ijtihad pula gitu. Kemudian setelah kitab-kitab tafsir ini disusun, sudah ditulis secara resmi, ada yang menyebutkan secara lengkap isnadnya atau pohon sanadnya itu ya, misalnya riwayat ini itu dari siapa, terus Nabi pada ayat ini, turun ayat ini itu beritanya apa. Nah itu kan dampaknya adalah kita bisa meneliti kesahihannya. Jadi ketika hadis itu memang hadis marfu yang disandarkan kepada Nabi, ataupun yang sahih disandarkan sebagai hadis maqtu maupun hadis mauquf, nah itu bisa dipakai. Tapi kalau ternyata hadisnya maudhu atau hadis palsu, hadis yang sebenarnya tidak ada sandarannya ke Nabi terus diakui bahwa itu dari Nabi, maka tidak bisa diterima tafsirannya gitu. Nah, itu bisa kita teliti kesahihan hadisnya kalau sanadnya itu lengkap gitu ya. Kita kalau dalam tahrij hadis kan gitu ya, kalau ada sanad itu kita bisa teliti rawi pertama, rawi kedua, rawi ketiga itu dia labelnya apakah dia itu siko, apa dia itu muttaham bil kidbi, atau dia itu kadib gitu, orang yang pendusta dan lain sebagainya, itu bisa diteliti. Jadi tafsirannya, hadis-hadis yang digunakan untuk penafsiran itu bisa diteliti keotentikannya. Kemudian beranjak itu semakin penafsir meringkas paling tidak disebutkan semua sanadnya, tapi misalnya cuma disebutkan Qala Umar, atau misalnya rawiyah an Ibni Abbas misalnya gitu ya.
cuma disebutkan itunya saja gitu, rawi pertamanya saja tanpa menyebutkan sanad secara keseluruhan. Nah, ini berdampak pada tidak bisa dilacaknya hadis tersebut gitu. Jadi hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang digunakan untuk penafsiran itu tidak bisa dilacak apakah memang hadis itu otentik atau tidak. Apakah rawi-rawi yang rawi-rawi yang meriwayatkan hadis penafsiran ini semuanya sikoh atau tidak. Nah, itu seperti itu. Nah, sumber-sumbernya kalau di tafsir bil maksur itu tafsir Quran bil Quran. Tadi sudah saya jelaskan ya, tafsir Quran bil hadis marfu atau hadis yang dari Nabi. Kemudian tafsir Quran bin hadis mauquf atau hadis-hadis yang berasal dari sahabat. Meskipun secara definisi hadis mauquf dan kemudian hadis maqtu itu sudah bukan masuk ke kriteria hadis ya, karena hadis itu kan memang qaul yang disandarkan kepada Nabi. Sedangkan kalau mauquf itu disandarkannya kepada sahabat dan maqtu itu disandarkannya kepada tabi'in. Tapi kalau dalam ilmu hadis memang yang disandarkan kepada sahabat ini masih bisa kita masukkan ke hadis mauquf dan hadis maqtu untuk yang tabi'in. Jadi saya menggunakan istilah yang ada dalam ulumul Quran. Atau kita bisa mengganti dengan tafsir Quran bi qaul sahabat, tafsir Quran bi qaul tabi'in gitu ya. Kemudian ketika masa baik sahabat tabi'in ada juga tafsir Quran Israiliyat gitu. Jadi untuk tafsir Quran bil Quran itu kesepakatannya adalah bisa dipakai ya karena Al-Quran menafsirkan ayat-ayat yang lain internal dalam Al-Quran. Kemudian yang tafsir Quran berhadis, terus kemudian qaul sahabat dan tabi'in itu tergantung sumbernya. Kalau memang hadis itu sahih bukan hadis maudhu, maka penafsirannya pun bisa diterima. Tapi kalau ternyata hadisnya maudhu atau dhaif itu ada dua pendapat, bisa tetap digunakan karena yang doif itu adalah pada periwayatannya saja. Mungkin ada sanadnya yang tidak sikoh gitu ya, ada rawinya yang kurang sikoh atau ada banyak hal yang menyebabkan dia doif gitu ya. Tapi isi dari periwayatannya itu selama tidak menyalahi Al-Quran, karena kan tidak semua penafsiran Al-Quran itu jelimet gitu ya. Tidak semua penafsir Al-Quran itu jelimet. Jadi ketika ada hadis yang menjelaskan itu dan itu langsung bisa dipahami oleh yang membaca bahwa oh ternyata maksud dari ayat ini adalah hadis tersebut. Meskipun hadis itu secara periwayatan dia dhaif, ada rawinya yang tidak sikoh, itu masih bisa dipakai asal dia tidak menyalahi Al-Quran. Karena bukan hadis yang maudhu, hadis yang dibuat-buat gitu ya. Nah, kalau cuma dhaif secara periwayatannya maka dan tidak menyalahi makna dari Al-Quran maka masih bisa digunakan. Tapi ada juga yang menolak, jenenge dhaif kok kita pakai buat sandaran, ya enggak lah gitu ya. Oke, kemudian mulai masuk ke tafsir Quran bil Israiliyat. Israiliyat itu Israel ya memang berasal dari kata Bani Israel, tapi Israiliyat itu dipakai dalam penafsiran adalah cerita-cerita dari ahlu kitab, baik kaum Yahudi maupun Nasrani. Kaum Yahudi yang dianugerahi atau diturunkan Taurat kepada mereka, dan kaum Nasrani yang diturunkan Injil. Nah, menafsirkan ayat-ayat dan dengan menanyakan kepada ahli kitab itu masuknya adalah dengan memakai sumber Israiliyat, cerita-cerita masa lampau. Itu juga ada dua pendapat. Yang pertama, boleh digunakan untuk penguat karena selain pada ranah akidah dan hukum. Nah, jadi memakai Israiliyat itu biasanya cuma pada cerita-cerita gitu ya, pada kisah-kisah para nabi terdahulu yang dulu sudah ada di Taurat tapi tidak dijelaskan secara terperinci di Al-Quran. Misalnya kalau di cerita tentang Adam ya, Adam yang memakan buah atau namanya ya ketika Adam diturunkan ke bumi itu ya, Adam dan Hawa diturunkan ke bumi itu kan hanya dijelaskan bahwa Adam dan Hawa itu mendekati sajarah gitu ya, mendekati sajarah, kemudian padahal sajarah itu sudah diperingatkan oleh Allah untuk tidak didekati gitu. Tapi ada yang membisikkannya bahwa sajarah itu adalah sajarah kehidupan yang dengan memakannya itu bisa jadi abadi gitu. Nah, kisah-kisah
kisah-kisah penguat ini atau tambahan dalam kisah bahwa ternyata katanya Syajarah itu eh, apa tumbuhan kehidupan itu dari pohon kehidupan. Kemudian yang membisik-bisikkan itu setan yang berbentuk ular, karena ya. Terus kemudian apalagi cerita-cerita penguat itu kan tidak ada dalam Al-Quran. Nah, itu ada dalam cerita-cerita di Taurat gitu. Nah, itu ada sebagian yang penafsir yang memakai itu untuk ya menambah aja segi ceritanya gitu ya, menambah ke ya biasanya orang membaca cerita itu kan ketika cerita itu lebih bisa dibayangkan itu akan ditambahi dengan apa penggambaran suasana gitu ya, penggambaran apa nama pohonnya dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Itu bisa diambil dari cerita-cerita yang kalau Al-Quran mengambil ijaz ya dengan simple gitu. Nah, bisa mencari di Taurat maupun Injil yang dijelaskan lebih terperinci atau lebih banyak hal-hal yang mungkin sebenarnya itu tidak penting gitu ya. Sebenarnya tidak penting karena yang pengen diajarkan di sini adalah hikmahnya. Nah, tapi itu bisa digunakan dalam penafsiran untuk menguatkan sebuah cerita atau misalnya cerita Ashabul Kahfi gitu ya. Apa namanya sama warna anjingnya gitu-gitu kan ada ya nama anjingnya itu kan bisa diketahui dari cerita Israiliyat gitu untuk menguatkan sebuah cerita yang sebenarnya itu tidak terlalu penting gitu karena itu hanya memperindah jalannya cerita saja gitu. Nah, ada juga yang benar-benar menolak Israiliyat karena itu tadi ya nanti akan merusak atau ketika cerita itu tidak benar maka akan merusak ayat Al-Quran itu sendiri gitu yang memang mutasyaddid atau yang ekstrim menolak dari cerita-cerita Israiliyat gitu. Nah, ini juga pendapatnya berbeda nih kalau yang karena yang menolak Israiliyat itu kan ada hadis yang memang melarang itu ya apa namanya itu ada dalilnya itu ya dua-duanya itu ada dalilnya yang menguatkan itu sebentar saya lupa ini hadisnya apa. Jadi ada hadis yang menjelaskan untuk menanyakan kepada ahlul kitab itu ada. Saya lupa besok kalau ketemu lagi akan saya cari dulu ya. Itu bisa digunakan sebagai sandaran bahwa Nabi pun tidak melarang ketika mau bertanya kepada ahlul kitab. Seperti itu. Oke, untuk tafsir bil ma'sur itu contoh kitabnya ya yang memang terkenal ya Jami'ul Bayan kitab tafsir Quran itu karangannya At-Tabari, kemudian tafsir Quranul Azim itu Ibnu Katsir, Bahrul Ulum As-Samarqandi dan lain sebagainya. Kitab-kitab yang memang kuantitas periwayatannya itu memang lebih banyak. Jadi kalau kita buka Ibnu Katsir itu kan memang isinya qaul-qaul hadis, qaul-qaul siapa gitu ya untuk menafsirkan Al-Quran. Kita bisa lihat. Jadi ini saya ambil dari Maktabah Syamilah. Jadi tafsir Ibnu Katsir misalnya kita bisa lihat di sini ya. Ini sedang menjelaskan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'ahum. Nah, itu kemudian di sini kita lihat waqalat Tabrani haddatsana Yahya bin Abdullah haddatsani Abi ini lengkap ya sanad ya an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fi jahannam lawadiyan. Nah, ini jadi ini menggunakan hadis untuk menjelaskan ayat. Nah, di sini kalau Ibnu Katsir menulisnya dengan lengkap nih sanad-sanadnya. Jadi kita bisa menelitinya. Siapa itu Yahya bin Abdillah? Apa labelnya dalam hadis? Apakah dia sikoh atau tidak? Kemudian siapa itu Abdul Wahab bin Atha dan lain sebagainya. Nah, atau di sini juga ditambah waqala Imam Ahmad hadatsana Abu Naim dari sanad yang berbeda. Nah, gitu ya. Jadi dikuatkan dengan hadis-hadis itu dari Ibnu Katsir atau bisa kita lihat ini yang Tobari Jami'ul Bayan. Nah, itu juga sama nih di sini ditulis misalnya ini al-qaul fit ta'wil
qaulillah alif lam mim ini menafsirkan atau mentakwilkan alif lam mim itu juga hadasana, ada hadasana, qala akhbaruna Abdur Razzaq. Nah, ini menyebutkan hadis-hadis ya. Jadi ketika mau menafsirkan sebuah ayat itu yang dicari adalah langsung hadis-hadisnya atau ayat-ayatnya. Nah, itu yang membedakan. Jadi ketika kalian membuka kitab itu nanti akan langsung kelihatan, oh ini tafsir bil ma'sur nih, oh ini tafsir bil ra'yi nih gitu. Oke, sekarang kita masuk ke tafsir bil ra'yi. Nah, tafsir bil ra'yi itu karena ini ranah ijtihadnya itu lebih besar daripada tafsir bil ma'sur, maka ada yang memperbolehkan, ada juga yang menolak. Memperbolehkan dengan syarat bahwa si penafsir ini menguasai bahasa Arab, dilalah ayat. Jadi ayat itu kan ada dilalahnya masing-masing ya. Per kata itu kan ini dimaknanya am atau khos dan lain sebagainya. Kemudian syair jahili. Syair jahili itu maksudnya karena syair-syair zaman dulu ya, syair-syair zaman dulu, terus asbabun nuzul, nasikh manso dan lain sebagainya. Mutasyabihat muhkamat, kemudian apalagi mana yang dia itu am dan khos, takhsisul am, terus muqayyad mana, mutlak mana. Nah, itu harus menguasai itu untuk diperbolehkannya penafsiran tafsir birroi. Ada juga yang menolak. Nah, ada yang menolak itu dengan dalih bahwa tafsir birroi adalah qaul mengenai Allah dengan tanpa ilmu karena bersandar pada dhonni. Jadi dhonni yutubut gitu ya, bukan dhonni dalil ya, dalil yang dhonni. Jadi yang dalil yang apa namanya qat'i itu kan berada pada Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi gitu ya. Itu qat'i. Qat'i uddilalah. Tapi kalau pendapat pribadi terus qaul sahabat atau qaul si penafsir itu maksudnya adalah dhonni. Jadi nggak qat'i atau masih samar gitu, itu masih meragukan gitu. Itu nggak boleh. Tapi ini dijawab oleh orang-orang yang memperbolehkan bahwa dhonni itu juga bagian dari ilmu. Maka jika tidak ditemukan dalil yang qat'i, maka dhonni pun bisa digunakan. Jadi bisa kita lihat bahwa ketika yang diperbolehkan menafsirkan birra'yi itu adalah ketika penafsir mencari penafsiran, misalnya dalam Al-Quran tidak ada, qaul sahabat tidak ada, qaul Nabi tidak ada, qat'i dilalahnya tidak ada, maka baru bisa menggunakan ijtihadnya sendiri, bisa melakukan qiyas. Oh, misalnya ayat ini tuh bisa dikiaskan dengan ayat ini loh dalam segi pengambilan hukum, maka akhirnya ayat ini ditafsirkan dengan ini gitu ya. Jadi itu dikiaskan, itu untuk yang memperbolehkan itu boleh dilakukan karena dhonni itu juga bagian dari ilmu. Kemudian ada yang berdalil dengan ayat wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi anzalna ilaika, kami menurunkan padamu wahai Muhammad al-dzikra itu Al-Qur'an litubayyana lin-nas. Nah, jadi untuk menjelaskan kepada manusia, maka di sini adalah yang bekerja atau yang ditugasi menjelaskan itu ya Nabi Muhammad, yang lainnya tidak boleh gitu ya. Nah, ini juga bisa dibantah bahwa Nabi memang yang mendapatkan perintah langsung tentang bayan atau si penjelas yang menjelas. Tapi hingga beliau meninggal semua Al-Qur'an itu belum dijelaskan. Bukan semua Al-Quran belum dijelaskan ya. Tidak semua Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh Nabi. Nah, jadi di sini pintu ijtihad itu masih terbuka karena ketika Nabi meninggal itu masih ada ayat-ayat yang dibaca oleh orang lain dan menimbulkan pertanyaan gitu. Nah, kemudian ini tadi dilarangnya berbicara tentang Al-Quran. Hadatsana Sufyan bin Waqi' ila arihi, kita cari matanya. Ittaqul hadis anni illa ma'alimtum faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar wa man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an bi ra'yihi dengan pendapatnya sendiri, maka tempatnya adalah di neraka. Dan hadis ini hadis hasan gitu. Tapi itu bisa dilarang.
Yang dilarang dalam hadis ini adalah sahabat yang berpendapat pada ayat-ayat yang muskil atau mutasyabihat atau ayat-ayat yang memang tidak ketemu penjelasannya selain minta penjelasan kepada Nabi. Nah, itu yang pertama. Atau pendapat yang kedua setelah ini juga bahwa yang pertama di sini adalah faman kadzaba alayya. Jadi pertama adalah dilarangnya berbohong tentang hadis Nabi. Begitu juga dengan mankola fil Quran biro'ihi, artinya adalah juga dengan kebohongan. Gitu. Jadi ketika berbicara tentang Nabi aja bohong dan berbicara fil Al-Quran biro'ihi tapi yang dengan ro'yun yang kazab, nah itu yang tidak diperbolehkan. Tapi ketika menafsirkan ayat-ayat yang memang bisa dengan ijtihad akal manusia, maka diperbolehkan. Ini jadi ada pendapat yang menolak tafsir biro'i tapi bisa dikonter dengan madhab yang memperbolehkannya. Nah, ini tafsir biro'i ini akhirnya dari yang memperbolehkannya akhirnya membagi dalam dua jenis, yaitu tafsir yang jaiz, tafsir ro'i yang bisa digunakan, dan yang madmum yang tidak boleh dipakai. Yang jaiz yaitu tadi yang dia masih mencari dalil-dalil atau penguat penafsiran yang dari qaul dulu, nah gitu ya, dan dia menguasai bahasa Arab, tidak tidak berseberangan dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Kalau yang madmum itu biasanya yang memang dia madhabi gitu ya, tafsirnya yang bercorak, yang mendukung ideologi madhab tertentu. Nah, kemudian dalil penguat yang memperbolehkan itu ini ayat Al-Quran, kitabun anzalna ilaika mubarakun lihat dabaru ayatihi waliyadzakkaru ulul albab. Jadi tadabbur. Jadi ketika orang membaca Al-Quran itu perintahnya adalah tadabbur. Tadabbur itu kan merenungi ayat-ayatnya. Jadi di sini justru perintah untuk masing-masing orang merenungi ayat-ayatnya sesuai kadar kemampuan masing-masing. Nah, kemudian Nabi belum menafsirkan ayat Al-Quran sehingga pintu ijtihad itu masih terbuka. Nah, pada zaman sahabat pun ditemukan penafsiran yang berbeda karena tingkatan sahabat, kecerdasan sahabat yang juga berbeda, tingkatan intensitas ketemu Nabi yang berbeda dan lain sebagainya. Maka pada zaman sahabat pun ijtihad itu sudah ada. Makanya sampai sekarang pun masih bisa gitu digunakan menafsirkan Al-Quran secara ijtihad. Kemudian ada doa Nabi untuk Ibnu Abbas adalah Allahumma faqihu fiddin wa 'allamahu ta'wil. Itu Nabi mendoakan Ibnu Abbas 'allamahu ta'wil. Allah itu memberitahukan tentang ilmu takwil. Nah, jadi ketika Nabi mendoakan gitu kan berarti Ibnu Abbas boleh nih menggunakan takwil. Artinya kan kayak gitu. Nah, itu contoh kitabnya ada Mafatihul Ghaib Ar-Razi, Anwarut Tanzil, Al-Baidawi, Ruhul Ma'ani, Al-Alusi itu, atau yang ada Al-Kasyaf. Al-Kasyaf itu di sini saya jelaskan adalah tafsir Al-Kasyaf punyanya Zamakhsyari, yang ini sebagian besar menganggapnya sebagai tafsir yang madmum. Tapi tafsir Zamakhsyari Al-Kasyaf ini dari segi bahasanya itu biasa digunakan. Jadi sebenarnya ya tergantung itu tadi ya, tergantung mengambilnya dari sisi mana, karena ini lebih ke lugawinya. Nah, itu bisa kita lihat penafsirannya. Kalau di penafsiran kedua ini itu dimulainya tidak banyak yang menggunakan menukilkan hadis-hadis gitu ya, tapi langsung ke pendapat-pendapat gitu, tidak mencari nukilan-nukilan baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Nah, jadi porsi ijtihadnya itu lebih banyak dan porsi nukilan-nukilan ayatnya itu lebih sedikit. Nah, itu. Oke, itu dulu tentang dua corak tafsir bil ma'sur dan bil ro'i. Silahkan kalau ada kritikan atau meluruskan dari apa yang salah dari saya, atau ada komentar dan pertanyaan, bisa kita bahas selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.